Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pada bab yang kedua ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu Asmaul Husna ya, yaitu nama-nama Allah yang indah. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna dari mulai Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ahad. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga Al-Mumit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Ahad. Seperti apa atau apa arti dari Asmaul Husna, Al-Ahad itu? Lebih lengkapnya mari kita simak video yang berikut ini. Ya, apabila pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari tentang Asmaul Husna, atau yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah, dimana jumlah Asmaul Husna kemarin kita bahas ada 99, tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanya ada 4 Asmaul Husna. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga Al-Mumit. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yaitu tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Apakah arti dan juga hikmah tentang Asmaul Husna Al-Ahad? Mari kita bahas bersama-sama tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Ahad. Secara bahasa, Al-Ahad atau Ahad itu artinya adalah esa atau satu. Sehingga Al-Ahad memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan yang hanya ada satu, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Asmaul Husna yang sebelumnya kita bisa menemukan Asmaul Husna di dalam Al-Quran, begitupun juga dengan Asmaul Husna Al-Ahad. Kita bisa menjumpai kata Al-Ahad itu di dalam Al-Quran beberapa ayat. Namun pada kesempatan kali ini Pak Imam akan menyampaikan satu surat yang membahas khusus tentang Asmaul Husna Al-Ahad, yaitu ada di surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Berikut adalah teks dari surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang tentu surat ini sudah tidak asing lagi buat kita karena kita sudah sering sekali untuk membacanya. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kata Al-Ahad pada surat Al-Ikhlas ini terdapat pada ayat yang pertama di akhir ayat, ya. Qul huwallahu ahad. Di mana arti dari ayat yang pertama ini adalah katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Maha Esa artinya Maha Satu, hanya ada satu. Di ayat yang kedua dijelaskan bahwasanya Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Artinya kita dilarang untuk meminta kepada yang selain Allah, karena itu bisa masuk ke dalam perbuatan musyrik atau mensekutukan Allah. Di ayat yang ketiga, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di sini sudah jelas sekali dengan gamblang menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki pembanding yang sama, entah itu anak, entah itu istri, ya. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan pada penutup ayat yang keempat, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini sudah sangat jelas sekali arti dan juga maksud dari surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini dalam menjelaskan tentang maksud dari Asmaul Husna Al-Ahad, atau Allah itu Maha Satu, Allah Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Ya, dari penjelasan video tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Asmaul Husna Al-Ahad
itu berarti Allah itu Maha Esa atau Maha Satu. Kita bisa melihat dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa atau Allah yang Maha Satu. Sehingga kita bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari, di mana kita jangan sampai menyembah atau meminta kepada yang selain Allah. Adapun hikmah dari mempelajari Asmaul Husna Al-Ahad ini, atau makna dari Al-Ahad itu sendiri, seperti apa maknanya, kita simak video berikutnya. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang adakah hikmah yang terkandung atau hikmah yang ada tentang Asmaul Husna Al-Ahad ini. Ya, langsung saja, hikmah Asmaul Husna Al-Ahad. Ya, yang pertama, dengan adanya Asmaul Husna Al-Ahad ini dengan jelas memaparkan atau menjelaskan ya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa atau Satu. Tidak ada yang menciptakan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila tidak ada yang menciptakan Allah, juga tidak ada yang menghancurkan Allah. Jadi kalau Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan, kemudian di hari akhir atau hari kiamat, itu Allah itu adalah Tuhan yang akan mencabut ataupun memerintahkan malaikatnya untuk mencabut seluruh kehidupan di seluruh alam semesta ini, sehingga yang tersisa hanya Allah sendiri. Maka tidak ada yang bisa mematikan Allah, tidak ada yang menghidupkan, dan juga tidak ada yang mematikan Allah, karena Allah itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Berikutnya, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, sehingga kita tidak boleh meminta dalam artian berdoa ya, meminta dalam artian berdoa selain kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah tempat meminta, tempat kita berdoa. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, itu kita hanya boleh meminta atau berdoa kepada Allah. Karena jika ada yang berdoa atau meminta kepada yang selain Allah, maka itu akan termasuk ke dalam dosa musyrik, dimana hal itu termasuk ke dalam dosa yang besar. Dan hikmah yang terakhir tentang adanya Asmaul Husna Al-Ahad ini secara jelas menerangkan bahwasanya Allah lah yang mengurus dan mengatur segala urusan makhluknya tanpa ada campur tangan atau bantuan dari siapapun. Allah itu tidak butuh Tuhan yang lain. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhannya itu ada lebih dari satu. Tuhan yang A misalnya ingin bumi berputar ke kanan, Tuhan yang B ingin buminya berputar ke kiri saja. Maka dari dua kepentingan ini, dua-duanya ingin semua, yang ada buminya akan hancur. Putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, adanya hancur. Tetapi karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain, maka Allah lah yang mengurus dan mengatur segala urusan makhluknya. Kalau kalian bertanya, lalu malaikat seperti apa tugasnya? Ya, jadi beda antara manusia dengan Allah. Jika manusia misalnya dia punya pabrik atau punya toko, tanpa bantuan karyawan, manusia itu tidak akan bisa menjalankan pabriknya sendirian. Dan dia kalau punya toko juga tidak bisa menjual seluruh barang dagangan yang sangat banyak sekali itu sendirian. Maka tanpa bantuan karyawan, manusia ini tidak bisa untuk bekerja. Lain halnya dengan Allah. Allah itu menciptakan malaikat bukan berarti tanpa bantuan malaikat Allah nggak bisa. Ini perbedaan antara Allah dengan manusia ya. Allah itu adalah Tuhan yang mengurus seluruh kepentingan makhluknya, termasuk di dalamnya adalah malaikat, juga yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya Asmaul Husna Al-Ahad ini menjelaskan bahwasanya yang mengatur seluruh isi alam semesta ini adalah Allah dan hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu tadi sedikit pemaparan tentang Asmaul Husna Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Tadi dijelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah sendiri tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Nah, pada pertemuan klasikal itu kadang ada murid bapak yang bertanya, "Pak, kalau yang nyiptain manusia itu adalah Allah, yang nyiptain gunung adalah Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Nah, pertanyaan itu muncul dan jawabannya adalah kita bisa mempelajari dari hitungan matematika saja. Kan ada hitungan satu, ada bilangan 1, ada bilangan 2, ada bilangan 3. Nah, bilangan 2 itu asalnya dari mana? Dari 1 tambah 1. Ada bilangan 4, dari mana? Dari 2 tambah 2. Dari semua bilangan itu dimulai dari 1. Nah, 1 itu dari mana? 1 itu tidak ada dari mana-mana. Nah, begitupun juga dengan Allah. Allah itu tidak ada yang menciptakan, ya. Allah juga tidak ada yang membinasakan. Itu adalah Tuhan yang satu, yang awal dari yang awal dan yang akhir, wal awal wal akhiru, dan hanya Allah lah Tuhan yang pantas untuk kita sembah. Jangan sampai kita tidak mengakuinya, karena orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka dia adalah orang yang kafir. Sedangkan orang yang meminta kepada yang selain Allah namanya adalah musyrik, dimana keduanya itu merupakan dosa besar yang tidak boleh kita lakukan. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.